Bagas Tio Pangestu. Udah kayak di ini. Sehat bro? Secara fisik sehat, batiniah tidak. Lah kenapa? Kenapa? Beberapa hal. Privacy. Enggak juga sih, gue gak pernah ada privacy lah hidup gue. Serius? Gak pernah ada privacy. Lu 2 minggu yang lalu lu curhat malam-malam sama gue anjing. Iya, kan itu karena gue tidak menjaga privasi gue kan. Kalau gue jaga privasi. Tapi kan buat gue doang, netizen kan nggak tahu. Ya nggak sih? Karena gue mikir gini, kalau misalnya gue ceritain, itu udah termasuk jadi konsumsi publik nggak? Itu bagus nggak untuk konsumsi publik? Menurut gue nggak ada yang peduli juga gitu sama obrolan gue. Dan gue bercerita sama lu minggu kemarin atau 2 minggu yang lewat itu karena gue mau cerita gitu, karena gue pengen cerita dan gue butuh solusi. Karena nggak semua hal bisa gue pecahin dengan kepala gue sendiri. Kalau gue pecahin sendiri, kepala gue yang pecah. Setiap orang butuh another person untuk bertukar pikiran. Tapi jadinya bahas privacy sih. Menurut seorang Krypton atau gue panggilnya Bagas. Serah Krypton Ya, boleh. Bagas aja lah. Gue kenal lu sebagai Bagas. Oke. Privacy itu batasannya sampai mana sih menurut lu? Privacy tergantung seberapa lama gue kenal sama orang tersebut. Oke. Itu kalau gue udah kenal udah lama banget sama orang itu dan gue percaya banget sama orang itu, semua hal mungkin 90% dalam hidup gue akan gue kasih tahu. Bahkan nggak ada lagi privacy. Tapi in case menurut gue kita kenal sama orang, justru kadang-kadang kita makin lama kenal sama orang, kita makin tahu kalau orang ini nggak layak dengerin cerita kita. Nah, itu gimana dong? Ya berarti gue nggak harus gitu loh. Gue hanya bercerita di tempat ya cerita gue itu didengarkan dan gue mendapatkan solusi. Kalau cuma gue didengarkan terus cerita gue dibanding-bandingin sama masalah dia, itu bukan cerita namanya. Berarti actually lu masih punya apa ibarat tuh gap-gap antara ini orang yang bisa gue ceritain, orang yang nggak bisa gue ceritain. Bahkan yang paling jauh menurut gue gini. Nah contoh kayak yang dia tunjukin itu, kalau gue ngobrol, gue udah kenal lama nih sama orang, fetish gue kayak gimana terhadap seorang cewek pun, sex time gue nih bakal gue ceritain. Tapi fetish lu masih cewek kan? Masih cewek. Tapi gue pengen banget threesome, serius. Anjing. But it's not with my girlfriend or my wife someday. Tapi kan lu kalau lu udah punya cewek nggak mungkin dong ngelakuin sama lain. Tapi itu sih dulu bayangan gue gitu. Fantasi gue ketika gue colai. Ya itu. Gue pengen threesome. Maaf ya mak, bagusnya gede mak. Tapi ngomongin soal privacy sekarang kan Bagas udah bukan Bagas yang dulu. Di kacamata gue ini ya. Setahu gue kita kenal itu udah dari 2019. Gue tahu lu dari 2019 pas pertama kali lu nge-cast di Mio TV. Ya. Di tetangga. Benar TV tetangga ya. Iya TV tetangga. Ya. Yang Dulu gue lihat lu berbakat ya, lu untuk ukuran orang Padang lu berbahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Maksudnya lu dapet lah gaulnya Indo gimana gitu kan. Dan sampai sekarang udah punya follower, bahkan udah berhasil menginfluencer beberapa orang. Mungkin banyak orang gue nggak tahu. Yang gue tahu beberapa kali lu pernah ditanyain curhat soal apa gitu kan, random banget kan, orang nggak dikenal terus nanyain tentang apa, bang cewek gue gini bla 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 gimana. Nah, lu bakal ngebatasin privasi lu nggak sih buat publik yang seperti itu? Sedangkan mereka itu ngikutin lo gitu, nge-follow lo itu karena privacy lo itu santapan mereka gitu loh. Di entertain begitu kan, lo tahu rulesnya dong. Pasti. Menurut lo gimana? Kalau menurut gue untuk di bagian itu ini untuk follower ya, follower ya, untuk sosial media ya. Gue ngasih batasan sih, sangat membatasi beberapa hal menurut gue itu privacy. Karena gini, yang di sosial media itu bukan sepenuhnya gue. Bukan totally Bagas, itu aka Krypton. Jujur. Oke. Jujur. Ya jadi gue bakal ngasih batasan. Walaupun sebenarnya privasi gue itu konsumsi mereka, itu hal yang lucu bagi mereka, itu
tontonan yang mereka tunggu-tunggu. Itu yang mereka inginkan. Itu yang mereka inginkan dari gue. Toh kalau misalnya someday gue bakal merubah seluruh isi Instagram gue itu dengan totally Bagas, menurut gue hanya beberapa orang mungkin yang akan bertahan. Dan gue untuk mempertahankan pasarnya gue, sementara gue lagi nge-branding diri gue banget, ya dengan cara ya kayak gini gitu. Berarti lu cukup cerdas menempatkan yang mana apa ibaratnya itu. Ini bukan berarti bermuka dua ya, ibaratnya itu lu tahu mana produk yang akan lu jual sebagai seorang entertainer dan mana yang menjadi jati diri lu sebenarnya gitu kan. Iya, yang Pak. Luar biasa sih seorang Bagas. Ya kita kan udah di Jakarta udah alhamdulillah nih ya Pak ya, udah beberapa bulan ya kan ya, udah ketemu artis-artis gede juga. Saya juga tahu gimana di Instagram. Halo guys, aslinya mah negor kagak apa kagak tahu saya ya, tapi itu udah matematika dasar sosial media sih. Ya, tapi by the way gue ya banyak yang datang ke kantor kan, Dilan Pros, Atta Halilintar, Raffi Ahmad tapi nggak jadi gitu kan, terus beberapa nama-nama besar lain yang mungkin belum sebesar Atta Halilintar tapi mereka at least sudah punya kak lah ibaratnya di follower mereka. Dan ketika bersosialisasi dengan kita ternyata mereka itu welcome aja gitu loh. Kayak ya mereka masih manusia kok gitu loh. Nah, pendapat lu, banyak orang menilai ini bocah udah sombong nih gitu. Ini bocah nih udah ke Jakarta. Lu pasti ngalamin itu gak sih? Atau lu gak ngalamin? Lagi Pak. Lu lagi ngalamin itu? Lagi Pak. Nah, sebenarnya gimana sih? Apakah emang seorang Bagas itu sombong? Ya gue nggak tahu juga sih definisi sombong ini apa sebenarnya. Cuman ya menurut lu gimana? Pendapat lu apa? Untuk soal begitu sih menurut gue gimana ya? Yang pertama lo pahamin dulu temen lo itu kerjanya apa. Dan ketika seseorang itu berubah, someday juga bakal ninggalin lo, itu seleksi alam menurut gue. Mau seerat apapun persahabatan dari kecil lo brojolnya bareng, tapi kalau suatu saat lo bakal pisah gitu. Dan suatu saat kita bakal sibuk dengan urusan masing-masing. Gak usah teman deh, kita sama orang tua dah. Gue sekarang kayak gini, gue orang yang sangat-sangat kekurangan kasih sayang dari orang tua. Ini gue buka privacy ya, gue buka privacy. Tapi di umur sekarang gue merasa gue sangat menuntut kasih sayang. Tapi udah tidak bisa lagi, karena gue harus menentukan hidup gue. Gue harus memulai hidup gue untuk jadi seorang manusia yang bisa memanusiakan manusia gitu. Wedi keren. 20 enggak sih, lebih kayak gitu sih. Tapi menurut gue ya kalau misalnya dia bilang gue sombong, ya gue nggak ngaminin sih, cuman kayak ya intinya bro ingat apa dulu pekerjaan temen lo harus tahu dulu. Dan lo tahu gue di bidang entertain, gue orang yang selalu muncul di kamera gitu. Itu nguras waktu cuy. Ini soal gimana lo berjuang, bukan lo mempertanyakan job desk lo gitu. Maksudnya gini, kalau di entertain lo nggak bisa nanti jadwal lo masuk jam 7 pulang jam 5. Nggak ada ceritanya kayak gitu di dunia entertain. Lu pulang kapan lu bisa pulang? Kapan memang pekerjaan lu nggak ada, badan lu udah merasa lelah, ya udah lu itu jam pulang lu gitu. Tapi kalau misalnya dunia entertain, kalau di pekerjaan kayak PNS atau yang apa-apa gitu, yang emang di itulah kayak jam itunya lah, jam bakunya lah. Tetap 9 to 5 kan. Jadi ya mungkin dia bisa ngebales chat lu ketika dia udah di rumah. Dia lagi nyantai, ada chat lu masuk, gue bales nih gitu. Tapi walaupun udah kayak gitu juga, di jam kerjanya pun juga kalau misalnya dia ngechat lu, dia gak akan bales gitu. Karena dia kerja. Dan perbedaannya dengan gue adalah setiap waktu gue adalah pekerjaan. Karena pas gue mau tidur pun gue masih mikir, gimana caranya supaya gue lebih beda daripada orang. Gimana caranya gue bisa bertahan lebih lama di situ. Karakter itu sih. Tapi yang jadi momok di kepala gue itu adalah sebenarnya definisi sombong itu apa? Oke, itu pandangan seorang Bagas, aka Krypton, yang emang lu seorang entertainer gitu loh. Gue sendiri yang bukan entertainer, gue the man behind the scenes gitu kan. Apa yang terlihat di depan kamera itu adalah karya gue. Yes. Dan gue nggak terlihat di dalam kamera tersebut gitu. Cuman tetap aja masih ngerasa ada beberapa orang yang bilang, wih Khalif udah sukses sekarang ya, sombong banget sekarang. Gue jadi bingung gitu loh, ini anak udah lama nggak nongol di kehidupan gue gitu kan, nggak pernah ngobrol lagi, nggak pernah chat-chatan atau DM Instagram, tiba-tiba nongol begitu. Harusnya nyikapin hal yang begitu tuh gimana? Maksudnya
itu kita yang salah atau merekanya aja yang salah perspektif gitu loh? Simpelnya gini sih Pak, menurut gua dia nggak punya gaya lain untuk say hi. Kan bisa aja, halo. Ya gimana ya? Apa kabar bro gitu Ya, ya? ya, apa kabar bro? Udah sukses ya lu sekarang? Iya. Itu kan kayak ungkapan sudah lama tidak bertemu, terus kita mengapresiasi apa yang kita lihat, Ya. apa yang kita lihat dari dia gitu, lebih kayak gitu. Tapi kalau yang kayak basa-basi bapak-bapak orba, gue sebutnya bapak orba ya. Jadi 98 ke bawah ya? 98 ke bawah ini, serius ini 98 ke bawah. Wih udah sukses ya sekarang, sombong lu. Lu teman gue ya? Kan dia kesinggung Pak. Tapi kadang-kadang orang itu apa ya? Karena mereka ngeliat kita itu secara cover itu kita di mata mereka itu sukses. Padahal Amin. definisi sukses orang itu kan beda-beda. Contoh gua mungkin bisa dikatakan gue udah settle, gue punya company sendiri, walaupun itu masih kategori startup gitu kan. Lu bisa gaji beberapa orang. I don't think so. Menurut gue bukan gue yang gaji, sistem yang gue bikin yang membuat kita di sini punya penghasilan gitu kan. Nah, cuman kalau dari kacamata gue, sukses itu ketika gue udah punya kehidupan yang ibaratnya gini. Lo pernah gak sih ketika lo ke kafe terus masih ngelihat yang rata kanannya itu loh 30k, 25k Sampai gitu. detik ini Pak. Iya, gue pun sampai detik ini masih begitu cuy. Nah, bagi gue sukses adalah ketika kita nggak mikirin lagi tuh. Maksudnya, gue pengen makan ini, gue nggak mikirin lagi di sini gitu. Okay. Gue pengen nyamperin cewek gue gitu kan, gue nggak mikirin lagi bensin gue berapa, ongkos gue berapa gitu. Nah, sedangkan di kacamata orang, sukses itu adalah ketika lu udah punya ini di live, kan lu udah sukses gitu loh. Iya. Nah, gimana sih harusnya kita bersikap ke publik tentang hal itu gitu loh, apalagi lo secara entertain, effort lo pasti lebih besar daripada gue kan. Gue follower gue ya udah itu teman-teman gue gitu, atau beberapa orang yang kenal sama gue gitu. Cuman lo adalah public figure yang memang di follow ketika lo tampil di screen, orang ikutin lo gitu. Nah, lo gimana cara ngejaga itu gitu biar orang masih nganggap lo sukses? Ya harus dong, orang harus nganggap kita sukses, itu harus, cuman tetap dalam batasannya gitu. Apa yang lo lakukan? Lu kasih makan apa tuh netizen gitu? Privacy lu batasin tadi. Iya, privacy gue batasin. Ya, berarti lu nggak bakal ngasih tahu juga kan berapa duit di ATM lu kan? Sangat tidak. Ya, itu privacy gitu Itu kan. privacy. Kehidupan pribadi? Kehidupan pribadi sebagian. Nah, maksudnya yang dalam tanda kutip cewek lu mungkin. Gue ngasih tau ke cewek gue. Bukan, maksudnya kita bahas netizen nih. kita bahas Percintaan gue ke Instagram. Ya. No. Enggak juga. No. Enggak juga. Why? No. Karena itu adalah hal yang gue perbincangkan, yang gue rundingkan setiap malam bersama dia sebelum tidur, dan it's enough. Cukup gue jangan tahu sama dia. Terus apa yang lu bagi ke dunia luar? Gaya hidup gue mungkin, gimana cara gue ngomong. Kalau misalnya kayak gue di Instagram bikin Q&A, gue anjingin dia, terus dia masih suka sama gue, berarti teman gue gitu. Dan itu gue yang asli gitu. Dan kalau lu pengen tahu gue yang asli, ya jadi temen gue. Lu bakal dapetin semua privasi gue. Itu syarat utama kalau lu emang beneran mau tahu privasi gue secara dalam. Tapi bukan jadi teman sehari 2 hari ya. Kategori temen menurut gue itu kita makan sepiring, kita tidur bareng dalam artian kita susah bareng lah gitu. Ya lebih kayak gitu, bukan temen bro. Beda. Tapi kan ada 2 sisi tadi nih. Maksudnya itu yang pertama, kita memang harus ngejaga. Lu memilih untuk menjaga privasi, bukan menjaga sih. Lebih tepatnya itu mengkotak-kotakan privasi yang mana yang layak dikonsumsi publik, mana yang enggak. Tapi di sisi lain kita harus menjaga perspektif publik gitu loh, karena kayak yang gue bilang tadi. Somehow orang melihat lo itu, wah ini bocah udah sukses nih, pinjam duit dong gitu. Oh gitu. Pernah gak sih nah, itu lu gimana kalau lu terlalu over? Iya nggak sih, gue punya teori begini, kalau kita terlalu over memperlihatkan apa gitu karya mungkin atau prestasi yang kita berikan ke publik, mereka akan berpandangan kita itu udah punya segalanya gitu. Benar kan? Sangat. Nah, tapi di satu sisi ketika kita tidak memperlihatkan itu,
kita juga nggak dapat attention, sedangkan lu butuh attention dari publik karena lu entertainer. Yes. Gimana cara lu menetralkan itu gitu loh. Oke. Biar yang lu mau dapat, yang publik mau juga nggak salah paham sama lu. Oh gitu. Ya contoh ya kayak kemarin ya, yang beberapa bulan yang lalu jadi sama Firza jadi caster Shot Asia gitu. Orang langsung nyebar kemana-mana. Itu obrolan nyebar kemana-mana. Dan gue bahkan baru tahu belakangan gue disebut inilah suhu lah untuk dunia shotcasting di Sumbar. Amin, gue aminin. Tapi satu hal yang mesti kalian tahu, sampai berapapun jutaan follower gue nantinya, gue akan tetap nge-branding diri gue, gitu loh. Dan sekarang gue berada di level dimana gue masih level 1. Level 1 dimana gue masih mengutamakan nama dulu ketimbang budget, gitu loh. Gue masih ngejar uang, bukan uang ngejar gue. Jadi mungkin ya lewat video ini gue bisa ngejelasin ke dia gitu. Tapi kalau gue nggak menyalahkan orang juga tuh, kayak kan mereka nggak salah juga nih ngeliat gue jadi shotcaster Asia Tenggara gitu. Beberapa negara yang gue ngecasin sama Firza, nggak salah juga mereka berpandangan wah tajir nih, wah dapat budget gede nih. Itu maksud gue. Gue nggak menyalahkan mereka, tapi mungkin gue menjelaskan cuma itu doang. Gue masih berada di level 1 dimana gue masih ngejar uang, bukan uang ngejar gue. Gue masih proses nge-branding diri gue. Gue belum bisa nge-branding brand orang gitu loh. Gue belum bisa naikin brand orang dengan nama gue gitu. Paling gitu sih, gue masih di level 1. Tapi untuk merubah hal itu di saat ini gue nggak bisa sih. Jadi ketika orang ada ngomong gitu ya gue jelasin apa yang ada, kenyataannya apa. Luar biasa. Pemikiran yang bagus banget dari seorang Bagas. Yang menimbulkan satu pertanyaan lagi dari gue. Berarti lo adalah, lo memang sadar diri lo salah seorang public figure gitu kan. Lo ada seorang influencer. Yang lu lakukan di media sosial kan kita follow-followan lah ya, kayak kita teman gitu kan. Lu ngeluarin jati diri lu sendiri atau lu justru menjadi orang yang diinginkan follower. Banyak kasus mereka di depan kamera, di depan sosial media atau apapun itu, di ruang publik lah, mereka menjadi orang yang diinginkan sama followernya. Nah, ada juga beberapa public figure yang memang mereka jadi diri sendiri aja. Lo yang mana dan kenapa? Gue benci om pasti ini sebenarnya. Tapi ya sudah lah ya. Ya relate sama pembahasan kita tadi soal. Gue masih menjadi apa yang mereka inginkan sih. Menjadi apa yang mereka inginkan. Totally ini bukan gue. Apa yang kalian lihat di sosial media itu bukan gue guys, kecuali kayak ngomong gue ya emang itu gue. Gaya yang anjing ya. Anjing, ya serius. Level tertinggi standar gue bersahabat ketika lu berani nganjingin gue berani nganjingin lu dan kita nggak baper. Itu titik terendah, titik tertinggi ketika kita temenan. Menurut gue gitu. Jadi kalau misalnya untuk sekarang apa yang gue tampilin di sosial media itu totally bukan sepenuhnya gue. It's not me. Dan gue akan sementara ini akan tetap mengikuti rules itu. Karena balik lagi ke pasal 1, gue masih nyari duit, bukan duit yang nyari gue. Iya. Lebih kayak gitu. Simpelnya gini deh, lu bahkan pernah ngajarin gue kan, lu kalau jadi seorang public figure kenapa lu nggak ngerapin feed Instagram? Sementara waktu kita baru kenal, lu ngeliat kan gue bodo amat sama sosial media gue, dan lu menyadarkan gue kalau sosial media itu power lu gitu loh, itu wadah lu untuk bersinar gitu. Gue masih di fase dimana gue ngerapin semua feed gue, gimana gue ngeposting foto-foto yang bener-bener yang bagus aja yang gue posting. Belum sampai dimana gue cuma ngeposting player gambar makanan. Lihat artis 50 juta followernya, feednya nggak ada yang bagus, gue jamin nggak ada yang bagus. Iya. Bukan nggak bagus sih, maksudnya itu dia random aja. Random aja. Nggak selaras, nggak estetik lah. Suka dia aja ngupload apa gitu ya. Terserah dia, yang penting itu soal uang. Itu soal uang. Gue belum ada di titik itu. Toh kalau sekarang pun, alhamdulillah kalau misalnya ada nih suatu brand yang mau branding gue dengan follower gue masih segitu, gue akan bikin gimana caranya gue nge-endorse tapi feed gue itu bagus, foto gue itu bagus, kayak gitu. Gue belum berani untuk yang ngeberantakin feed gue bodo amat lah, lu suka mau gue terserah, kalau nggak ya udah nggak usah. Gue belum berada di fase itu, belum berani untuk di fase itu karena masih terlalu dini sih. Ya, bicara soal postingan, ada juga yang menarik dari seorang Bagas yang sering gue lihat.
lu sering banget bikin Q&A, ya kan? Nah, kalau di teori gue sebagai businessman gitu kan, ya businessman kelas bulu lah untuk saat ini gitu kan, itu ya kan masih kelas bulu coy, gue aja masih lihat menu masih rata kanan gitu kan. Sama sih saya juga. Kalau komputer rata kanan bagus, kalau ngeliat menu rata kanan itu miskin. Bagus. Gue aja mau beli barang nunggu promo 11-11. Sama gitu. Endorse saya dong. Saya nunggu setia loh. Gue sehari udah endorse, gue udah beli berdua barang nih. Berterima kasih kemarin. Iya dong. Ya itu tadi soal Q&A. Kalau di teori bisnis itu ada namanya call to action. Itu CTA. Maksudnya kita ngejaga follower kita supaya tetap berasa dekat dengan kita. Gitu. Itu kan hal yang penting di bisnis, itu selalu dilakukan. Nah pertanyaannya adalah, lu udah melakukan itu sejak gue pertama kali kenal sama lu. Let's say waktu itu lu belum benar-benar menjadi seorang influencer sebesar sekarang. Yes. Nah, why? Apakah itu memang hobi lu atau emang ada target tertentu dari lu ngelakuin itu? Dan yang gue lihat, yang Q&A yang lu lakukan itu menurut gue bagus gitu loh. Maksudnya itu lu nggak sekedar bacot nggak jelas doang, lu memang ngejawab sesuatu yang nge-influence orang lain. Lu punya ilmu, lu Gue share ke orang, lu share ke orang lain gitu loh. Nah itu emang lu suka nge-share gitu atau memang itu berhubungan sama lu nge-branding diri? Kalau nge-branding itu sebenarnya 10%. Tapi Bonus kalau gitu. Hah? Bonus. Bonus. Kalau kenapa gue melakukan itu? Jawaban gue cuma satu, karena gue suka. Karena gue suka. Bahkan gue tahu itu apa tadi istilahnya, call to action. Ya, call to action city ya. Ya itu. Gue tahu baru beberapa bulan belakangan ini, dan gue sudah melakukan itu beberapa Ya, bulan sebelum gue tahu. Tahun lalu gue udah Tahun kenal lalu lu udah ngelakuin itu. Nah itu karena dasar gue suka. Gue ingin sampai walaupun misalnya follower gue udah 1 juta ataupun 100k atau 1k aja deh dulu gitu, tapi ini real ya gitu. Gue pengen dia jadi teman gue gitu. Dia beneran teman gue, karena hal yang paling kurang dalam hidup gue adalah teman. Masa sih? Serius. Seorang Krypton. Definisi temennya buat gue itu ya, lo harus susah dulu sama gue. Lo kasih susah lo ke gue kasih susah lo ke lo. Dan let's see seberapa lama kita bertahan. Kalau udah ngindar duluan bukan teman gue gitu. Kita teman. Karena gue nggak pernah pakai kata sahabat. Nggak ada. Kenapa? Cowok, menurut gue cowok nggak boleh pakai kata sahabat. Kita pakai kata saudara. Oke. Karena biasanya yang sahabatan tuh cewek. Oh gitu. Ini sahabat aku nih. Nggak ada tuh cowok ngenalin, bro kenalin nih sahabat gue. Nggak ada ya. Jalan ke kafe gandengan tangan. Gandengan tangan. Kalau cowok gitu freak gitu. Anjing itu mah gay anjing. Kayak nggak itu aja gitu. Kalau gue gitu, siapapun. Kalau gue pernah makan di rumah orang itu dan dia pernah ngasih gue atap untuk berteduh, dia saudara gue. Ya relate aja. Gue hidup dari pertolongan orang-orang. Oke. Maybe last question mungkin. Dari sudut pandang seorang Bagas, apa yang lo harapin terhadap publik? Maksudnya gini, kita tadi dari itu bicara soal privacy, kita bicara soal lu sebenarnya tidak menampilkan the real you gitu di sosial media gitu, tapi bukan berarti lu fake gitu, lu bukan berarti fake di sana gitu. Nah, apa yang lu harapkan ketika lu nge-share sesuatu ke teman-teman di luar sana, katakanlah itu netizen gitu kan? Harapan gue sih cuma satu, ketika lu memberanikan diri untuk berbicara dengan gue, entah itu via komen ataupun balas-balas Q&A, dan gue nganjingin lu nggak baper, karena dengan cara gue nganjingin lu teman gue. Itu paling gue harapkan. Dan mungkin ini bakal jadi poin besar buat gue. Ingat, kehidupan gue ya gue nggak bisa selamanya untuk jadi apa yang kalian pengen. Itu paling penting. Karena gue sadar suatu saat nama gue bakal redup, suatu saat nama gue bakal tergantikan oleh siapapun itu. Dan ketika gue udah memang tidak lagi memberikan apa yang kalian ingin lihat, kita itu harus tetap berteman gitu. Gue pengennya kita tetap berteman.
Jadi kalau untuk sekarang gue nggak bisa kayak gitu. Gue nggak bisa bodo amat sama kalian. Bukan berarti suatu saat gue bakal ngelupain kalian nih. Garis bawain ya gitu. Tapi ya gitu. Suatu saat gue nggak selamanya kan. Gue nanti punya anak nih. Gue balas kayak ini anjing lu gitu. Anak gue nanti ngeliat nggak enak dah kan. Paling gitu sih. Berarti lo termasuk orang penyayang juga ya? Gue sangat menyayangi semua yang ada di sekitar gue. Sedap. Sangat. Pilih cewek apa game? Cewek apa game? Anjing random banget pertanyaan gue. Itu bagus tuh. Lu sering nanyain hal ini ke banyak influencer lain karena lu punya konten ngegas, lu sering interview live ketika streaming. Nah, ketika orang lain nanya ke lu yang kayak gitu, lu punya kehidupan pribadi apa game yang notabene dalam tanda kutip itu adalah sekarang itu ladang penghasilan lo gitu. Nyesel gue nanyakan itu ke orang. Iya lu selalu nanyakan itu kan. Nah, kalau dibalikin gimana? Bener. Kalau menurut gue akan milih pasangan gue. Kenapa? Karena someday gue gak akan di sini lagi. Nggak akan samanya gue di sini. Lo akan menempuh hidup gitu sama dia gitu ya. Bukan soal itu aja. Gue pun udah punya planning. Di umur berapa atau di range mana gue akan berhenti di dunia e-sport. Gue udah pasti itu. Gue udah pasti ngeplan itu. Why? Karena gue ngerasa bukannya nggak zaman lagi nanti di era gue, bukan. Gue ngerasa e-sport bakal tumbuh banget. Amin. Gue ini Ladang gue juga nih. Iya, makanya gue ngerasa kayak ini bakal tumbuh banget. Ini lahan basah banget. Ini tanah subur nih. Cuman gue mikir kayak kalau misalnya gue terus nggak ada kesempatan buat yang lain. Kalau misalnya gue terus yang dielu-elukan, yang dibangga-banggakan sama netizen, nggak ada yang bisa dibanggain nanti dari yang lain. Gitu. Berbagi lahan lah istilahnya. Dan gue bakal ngeplan di umur sekian gue bakal bikin usaha apapun, anything yang benar-benar bikin gue punya quality time sama pasangan gue, sama anak gue nantinya, sama orang-orang sekitar gue. Tapi gue mungkin akan bermain di balik layar aja. Lu mau punya anak berapa? Gue pengen 5 sih. Anjing. itu udah gue diskusiin sama pacar gue. Siap. Itu kan pacar ya kan, belum tentu jadi bini lo kan. Siapapun nanti Iya. yang jadi istriku, aku pengennya 5 ya. Ya udah. Oke, luar biasa. Ya udah, mungkin itu dulu aja ngobrol gua bareng Ciriton Yoi. atau Ciriton, Krypton yang mana nih? Spellingnya Krypton sih sebenarnya. Krypton yang bener itu Yang benernya Krypton. Okay. Tapi gue selalu bilang Krypton. Ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Yang penting Bagas adalah Bagas, Krypton adalah Krypton. Yes. Krypton akan muncul di Streaming, ya apapun itulah, konten segala macam gitu, talk show gitu. Yes. Kalau Bagas ketika lo datang nongkrong, yuk ngopi, ngobrol sampai pagi gitu. Ya. Lo harus ngobrol sama Bagas karena gue sering ngobrol sama Bagas dan memang Ketahuan awalnya. iya, kawannya anjing, maksudnya tuh lu beda men gitu, lu beda dari apa yang lu keluarkan dari di luar sana gitu ya. Kalau ada haters di luar sana, gue rasa itu mereka cuma salah paham. Iya, dia belum mengenal gue Ya, dia belum mengenal lu aja gitu. Tapi ya udahlah ya. Mohon maaf kalau ada yang baper. Tetap I just wanna say lu anjing. Gue pikir lo bilang thank you gitu kan, terima kasih sudah support aku gitu. Ya, fuck you buat kalian semua. Makasih udah nge-follow gue selama ini. Dan ya buat kalian yang nge-unfollow gue, thank you juga. Karena ya nggak usah lah fake gitu kan, masih nge-follow gue tapi kalian benci. Lebih bagus kalian nge-unfollow gue. Yeah. Jadi kalian nggak ngeliat lagi muka gue dan gue nggak ngeliat kalian gitu loh. Jadi kayak pokoknya kalian tuh anjing banget. Ya udah, thank you guys, bye bye.